selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita pernah ketemu sebelumnya ya. Pernah kayaknya. Apa ya? Oh, praktika ya. Muka-muka praktika ini. Ya, pertama saya minta maaf ya karena saya nyangkanya jam 8 ya. Ternyata setengah 7. Ini saya juga masih di kampus ya, belum pulang. Jadi saya nggak bawa persiapan sebagaimana mestinya. Oke, kita langsung ke materi aja kali ya. Karena kan kita mah cuma sejam ya. Sejam mah ngobrol juga habis ya. Jadi ini cuma 2 ya mata kuliahnya cuma 2 SKS. Jadi kalau kalian mau nyantai juga nggak apa-apa lah. Paling dapat nilai D di satu mata kuliah kan nggak masalah ya. Gitu. Kok makin banyak? 21, perasaan 18 orang. Jangan lupa ngisi absen ya. Jangan lupa ngisi absen. Terus apa lagi ya? Nah ini RPS-nya saya nggak bahas ya. Sama tata tertibnya. Yang jelas sih kalian nggak boleh lebih dari 3 kali masuk ke absennya, nggak hadirnya. Kemudian harus on cam ya. Nanti soalnya direncanakan ujian itu on cam ya. Muka sama tangan harus kelihatan ya. Nggak ngeliatin lampu ya, nggak ngeliatin kasur, nggak ngeliatin apa lagi. Biasanya ya tarang ya. Tarang itu apa bahasa Indonesianya ya? Jidat ya. Biasanya kan gitu ya, rata-rata sih biasanya cewek yang gitu mah gitu. Tapi kalau cowok mah biasanya full ya, sampai ke kaki-kaki full. Oke, kita mulai aja. Ini materinya sih mana ya? Pajak internasional. Kan kita default jadinya. Suaranya kan grup kayaknya. Nah, ini materi kita ya pada hari ini tentang pendahuluan. Pendahuluan jadi diharapkan setelah kalian selesai pertemuan kita hari ini ya, kalian bisa mengetahui kenapa ada yang namanya pajak internasional gitu ya. Apakah bisa pajak internasional itu dihindarkan atau enggak, seperti itu. Oke, pertama, kenapa ada pajak internasional? Hal ini dikarenakan adanya investasi internasional. Karena investasi internasional itu bagi negara sangat penting. Jadi semua negara pasti berlomba-lomba yang namanya memasukkan uang dari luar negeri ke dalam negeri. Bahasa kerennya itu devisa gitu ya. Makanya perdagangan internasional itu menjadi faktor utama, bukan satu-satunya memang, yang bisa menjadikan GDP itu meningkat setiap negara. Emang apa sih maknanya GDP meningkat? GDP meningkat mengakibatkan menjadikan negara kita itu makmur gitu. Kok bisa makmur gitu ya? Tapi udah kita bukan lagi mata kuliah ekonomi pembangunan ya. Kita skip aja itu ya. Nah, berikutnya di sini ada data ya tentang tabel ya. Tabel apa namanya ini teh? Penerimaan negara ya. Penerimaan negara bukan penerimaan negara, ini mah apa namanya, laporan ya, laporan ekspor dan impor negara kita. Jadi kita lihat di sini di tahun 2008 sampai 2017 ya, ekspor ini selalu meningkat ya. Dari mulai 2008 107 sampai 2017 153. Ini menandakan Indonesia itu peningkatannya bagus ya, karena meningkat terus dalam hal ekspor.
Gitu ya. Kemudian impor. Nah, ini impor yang masalah ya. Kalau impor ini menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang bisa dianggap konsumtif ya. Karena impornya selalu naik. Padahal impor yang bagus itu impor yang rendah. Kalaupun impor harusnya bisa bernilai lebih tinggi ya. Makanya kalau dipajak itu ada yang namanya kite ya. Kite itu adalah komoditas ekspor dengan tujuan impor dengan tujuan ekspor gitu ya. Komoditas impor dengan tujuan ekspor. Itu ada fasilitasnya gitu. Tapi itu dalam hal non migas. Tapi kalau dalam hal migas Indonesia jelek ya. Padahal katanya Indonesia itu punya cadangan minyak yang besar gitu ya. Ekspor 29 terus menerus ke bawah ya. Cenderung ke bawah gitu ya. Ini migas ini kepanjangan dari minyak dan gas ya, bukan mie gelas ya. Kalau mie gelas itu mie yang dimasukin ke gelas pakai air panas, enak gitu ya. Malam-malam gini. Oke. Itu ya alasan pertama kenapa ada pajak internasional. Karena adanya investasi internasional. Yang kedua, kenapa ada pajak internasional? Jawabannya adalah karena tidak bisa dihindarinya ya perdagangan internasional. Kalau investasi kan tadi menyimpan uang ya, kalau ini perdagangan. Perdagangan itu kadang beli, kadang jual. Sekarang zamannya digital, semuanya bisa didapatkan tanpa harus bersusah payah. Kayak gitu. Jadi dengan adanya pasar elektronik ya, kalian bisa beli barang di negara manapun yang kalian inginkan. Gitu ya. Kayak misalkan kalian di mana? Di Shopee bisa belanja baju gitu ya. Bisa belanja baju. Kemudian baju itu berasal dari negara China gitu ya, atau misalkan Jepang dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa lagi dihindari oleh setiap negara dengan adanya transaksi internasional ini. Jadi ada transaksi internasional dan kita tahu setiap transaksi itu pasti ada pajaknya. Masalahnya adalah siapa yang berhak memajaki gitu. Misalkan nih ada kasus Mawar ya. Mawar ini kita sebut namanya Mawar ya, namanya Mawar, warga negara Indonesia. Dia itu seorang penyanyi religi misalkan ya. Dia itu orang Indonesia pergi ke Malaysia untuk nyanyi di Malaysia. Nah, dari penghasilan yang diterima oleh Mawar itu siapa yang berhak memajaki? Apakah negara Indonesia atau negara Malaysia? Ini jadi masalah. Seperti itu. Kita coba minta ini ya, minta Amanda. Ada Amanda? Amanda? Gila. Ya, Pak. Kenapa ada pajak internasional? Ini ya, Bapak putus-putus keluar. Oke, Fadilah aja deh, Fadilah. Fadilah Nurpati ada? Ada, Pak. Kenapa ada pajak internasional? Soalnya melanjuti pajak yang sebelumnya, Pak. Salah. Nur Laila, apa? Nur Laila ada? Nggak hadir. Riri ada, Riri? Nggak hadir juga. Siti Susanti? Apa jawabannya? Jadi kayak Indonesia kan ada
jelas ya. Jadi kan Indonesia itu ada membeli bahan baku yang non migas yang impor tapi dijual untuk diperjualkan untuk dijual ekspor gitu Pak. Makanya Indonesia butuh pajak internasional. Hampir lah ya. Coba kalian tulis ya di kolom komentar nama sama NIM, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik, dikasih poin ya. Pertanyaannya kenapa ada pajak internasional? Silakan Suci Sintiani. Karena adanya investasi internasional dan tidak bisa dihindarinya perdagangan internasional. Ya, betul ya. Gak susah ya kayaknya sih. Sorry ya. Harus ini ya. Oke ya. Lanjut ya. Nah, itu ya kenapa ada pajak internasional. Nah, sekarang kita lanjutin masalah mawar tadi ya. Mawar kan orang Indonesia, punya penghasilannya di negara Malaysia. Siapa yang berhak memajaki? Coba, ada yang mau coba jawab? Silakan tulis di kolom komentar nama dan NIM-nya dulu. Siapa yang berhak memajaki atas penghasilannya mawar? Apakah Indonesia atau Malaysia? Ada yang mau coba jawab? Nama dan NIM-nya dulu ya, disebutin baru dijawab. Nanti saya panggil orangnya. Ada yang mau coba jawab? Negara mana yang berhak memajaki, Indonesia atau Malaysia? Silakan tulis dulu nama dan NIM-nya biar terlihat ya siapa yang dapat poin. Ada? Yohanes, silahkan. Siapa? Belum di-unmute, Yohanes. Di Malaysia, Pak, karena kita bekerja di Malaysia. Mendapatkan rezekinya di Malaysia. Dapat rezeki ya, dapat uangnya di Malaysia gitu ya? Iya, Pak. Iya, betul. Coba ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain jawabannya yang beda sama Yohanes? Apakah negara Indonesia atau negara Malaysia? Ada? Mana yang berhak memajaki? Apakah Indonesia atau Malaysia? Siapa? Gak ada? Milih aja ya antara Indonesia atau Malaysia. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita panggil ya. Pokoknya nggak nyaut dianggap nggak hadir aja biasa ya. Deki. Ya Pak. Apa jawabannya? Tadi teh Pak kan yang artis Indonesia menyanyi di luar negeri ya Pak? Di Malaysia. Mana yang berhak memajaki? Negara mana?
Yang berhak memajaki ya negara Malaysia, Pak. Alasan. Karena dia berpenghasilan di negara Malaysia, Pak. Oke ya, jadi semuanya berpikiran yang berhak memajaki itu Malaysia ya. Tapi kita coba lihat ya, siapa yang berhak memajaki? Yang berhak memajaki itu adalah negaranya masing-masing. Indonesia berhak memajaki, Malaysia juga berhak memajaki. Karena pajak itu adalah kedaulatan negara. Gitu. Itu jawabannya ya. Yang berhak memajaki siapa? Indonesia. Yang berhak memajaki siapa? Malaysia. Jadi dua-duanya berhak memajaki. Nah, terus gimana dong kalau kayak gitu? Masalah ya. Indonesia pengen memajaki, Malaysia pengen memajaki. Siapa yang dirugikan? Indonesia, Malaysia, atau siapa? Coba Dewi Indriani. Kalau Mawar punya penghasilan di Malaysia, dia orang Indonesia. Yang dia dipajakinya di Indonesia sama Malaysia. Yang rugi siapa, Dewi? Ada, Dewi? Ada, Pak. Siapa yang dirugikan? Indonesia atau Malaysia? Kalau yang memajakinya Indonesia sama Malaysia. Indonesia, Pak. Kalau menurut saya, karena dia kan bekerja di Malaysia, dia yang Malaysia yang mendapatkan penghasilan dari si orang itu. Cuman kan kalau Indonesia nggak menerima penghasilan dari dia, tapi dikenakan pajak. Kalau buat negara Indonesia untung nggak dapat pajak dari si Mawar. Oh, untung sih Pak. Kalau misalnya Indonesia dapat pajak dari Mawar, untung. Jadi siapa yang dirugikan, Indonesia atau Malaysia? Ini teh dua-duanya dapat pajak, Pak. Kena pajak Indonesia sama Malaysianya. Indonesia majakin, Malaysia juga majakin. Siapa yang dirugikan? Nggak ada sih, Pak, kalau kayak gitu menurut saya. Ya, salah ya. Fadilah, coba. Ya, Pak. Siapa? Yang ruginya di Indonesia. Kenapa? Soalnya acaranya ada di Malaysia. Iya, terus hubungannya sama Indonesia apa? Kan pajaknya dua-duanya yang ininya diakuinya. Tapi karena acaranya di Malaysia, jadi lebih besar di Malaysia pajaknya. Oh, jadi merugikan karena Indonesia kecil. Ya. Kalau Indonesia majakinya gede juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Iya, terus siapa yang rugi? Yang rugi nggak ada. Ada dong ya. Yang rugi itu Mawar ya. Yang rugi itu Mawar. Kenapa Mawar? Karena dia dipotong 2 kali. Itu namanya adalah pajak berganda. Kita dulu belajar di pajak 1 ya. Prinsip pajak itu tidak boleh dikenakan 2 kali ya di objek penghasilan yang sama. Jadi yang rugi itu adalah Mawar. Oke. Nah, kalau yang rugi Mawar, nggak mau dong nanti Mawar pergi ke Malaysia buat nyanyi. Nanti orang Malaysia nggak tahu ya suaranya Mawar seindah apa. Padahal dia penyanyi religi gitu ya. Tapi dia nggak ngerebut suami orang kok gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, harus ada yang namanya persetujuan. Di dalam pajak internasional disebut sebagai norma pajak internasional. Apa itu norma pajak internasional? Intinya sih biar tidak ada persengketaan kayak gini. Soalnya Indonesia pengen pajaknya, Malaysia juga pengen pajaknya. Di dalam norma pajak internasional itu ada faktor penghubung. Ada 2 faktor penghubungnya. Yang pertama, personal connecting factor sama objective connecting factor. Kalau personal connecting factor itu dilihat dari di mana dia berada. Dilihat dari di mana dia berada. Kalau objective connecting factor dilihat itu dari di mana dia itu mendapatkan penghasilan. Pertanyaan saya, kalau misalkan negara Indonesia menerapkan personal connecting factor, siapa yang berhak memajakinya? Fahri.
Indonesia, Pak. Kenapa? Karena si penyanyinya orang Indonesia. Ya betul ya. Itu kalau personal connecting factor. Kalau misalkan pakai objective connecting factor negara Indonesia, siapa yang berhak memajaki? Khairul Hidayat? Ada Khairul? Nggak ada. Ika. Gimana Ika? Kalau misalnya pakai objective connector factor, Pak, yang tadi pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, Indonesia menerapkan objective connecting factor yang berhak memajaki berarti negara mana kalau pakai objektif? Kalau pakai objeknya, Pak, yang berhaknya Indonesia, Pak. Kenapa Indonesia? Kan objeknya dia orang Indonesia, Pak, si mawarnya. Ya, penghasilannya di mana? Di Malaysia. Terus yang berhak memajaki siapa? Malaysia, Pak. Kenapa Malaysia? Karena dia kerjanya dan penghasilannya dari Malaysia, Pak. Ya, karena objeknya di Malaysia ya. Ya, Pak. Itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah gimana kalau misalkan negara Indonesia pakainya personal, negara Malaysia pakainya objektif. Siapa yang berhak memajaki, Christian? Gimana, Pak? Indonesia pakainya personal, Malaysia pakainya objektif. Siapa yang berhak memajaki? Indonesia, Pak. Malaysia berhak memajaki kah? Iya, Pak. Jadi yang berhak memajaki negara mana? Negara Indonesia, Pak, yang personal. Kalau Malaysia? Malaysia juga berhak juga sih, Pak. Jadi dua-duanya. Iya. Terus gimana dong? Kan katanya nggak boleh 2 kali pajaknya. Gimana? Ya, coba meta. Gimana meta? Boleh diulangi, Pak? Ya itu. Kalau menurut saya, Malaysia. Indonesia berhak memajaki nggak? Berhak. Jadi gimana dong? Tapi Malaysia deh, Pak. Soalnya kan objeknya ada di... Indonesia pakainya personal. Iya. Malaysia pakainya objektif. Yang berhak memajaki siapa? Malaysia. Indonesia enggak? Indonesia gimana? Berhak memajaki enggak? Berhak sih, Pak. Jawabannya yang benar itu benar ya. Dua-duanya boleh memajaki. Indonesia boleh memajaki karena dia pakai personal. Malaysia juga boleh memajaki karena dia objektif. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi saya udah bilang, kalau misalkan pajak itu merupakan kedaulatan. Terserah mau pakai vektor manapun. Terus pasti masalah dong. Nanti rebutan gitu ya. Nah, makanya pada saat mau bikin kebijakan harus melakukan dengan prinsip atau syarat-syarat 2. Yang pertama adalah keadilan atau equity. Yang kedua adalah netralitas. Ya.
Yang kedua adalah netralitas. Keadilan itu kan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai gitu ya, wajib pajak itu membayar 2 kali. Itu namanya adil. Jadi pada saat mau bikin aturan pajak harus punya prinsip ini. Yang pertama adil, yang kedua netral. Kalau netral gimana? Netral itu artinya kita memihak kepada kebenaran. Bukan tidak memihak kepada siapapun ya. Netral itu memihak kepada kebenaran. Kalau kalian tidak memihak yang benar, kalian tidak memihak yang salah, berarti kalian itu tidak netral. Yang benar itu netral itu memihak kepada kebenaran. Jadi kalau mau bikin peraturan pajak internasional khususnya harus netral, memihak yang benar. Kepada siapa yang benar itu? Kepada norma pajak internasional. Seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ya tadi prinsipnya atau syarat-syaratnya. Nah sekarang ini pertimbangannya. Pertimbangannya kalau mau bikin pajak internasional, peraturannya itu yang pertama penerimaan. Pokoknya gimana caranya negara kita itu dapat pajak sebanyak-banyaknya. Indonesia, negara kita itu merupakan negara yang memiliki penghasilan negaranya itu 80% dari pajak. Kebayang dong kalau negara Indonesia nggak ada pajak. Gitu. Terus pertimbangan yang kedua yaitu administrasi dan kepatuhan. Kenapa? Karena misalkan di negara kita ini tarif pajaknya rendah, tapi karena administrasinya ribet, orang-orang luar negeri itu nggak mau invest di kita, nggak mau transaksi dengan Indonesia. Itu kan merugikan negara Indonesia. Seperti itu, makanya ini menjadi peluang nih bagi kalian yang tertarik dengan pajak untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bandingin sama akuntansi ya, kalau akuntansi itu saingannya banyak, bukan hanya Indonesia, tapi juga luar negeri. Kita kan sekarang udah menuju IFRS ya. IFRS itu dipelajari oleh seluruh akuntan di dunia, sebagian besarnya lah. Seperti itu. Tapi kalau pajak hanya dipahami oleh orang Indonesia saja. Kenapa? Undang-undangnya bahasa Indonesia, ya kan? Peraturannya surat edaran, keputusan Menteri Keuangan bahasa Indonesia. Bahkan ketika kita misalkan sekarang lapor SPT, pakainya bahasa Indonesia juga kan di ISPT-nya. Jadi saingannya lebih sedikit, hanya orang Indonesia aja. Seperti itu. Enaknya kalau misalkan kita fokus di pajak. Jadi kalau misalkan negara ingin bikin peraturan perpajakan, harus mempertimbangkan yang pertama tadi apa? Penerimaan. Yang keduanya administrasi. Gitu ya. Kalau syaratnya tadi ada 2. Oke. Coba kita tanya Miranda Mega. Iya, Pak. Apa pengertian dari adil? Kalau adil itu jangan sampai yang bayar pajaknya 2 kali. Kalau netral? Kalau netral itu memihak pada kebenaran. Jadi ngikutin norma pajak. Oke. Nur Laila. Ya. Gimana? Ya, pertanyaannya ada berapa syarat membuat ketentuan pajak? Ada 2. Apa aja? Prinsip keadilan sama netral. Kalau tentang kalau pertimbangan ada berapa pertimbangan, Nur Laila? Pertimbangan dalam membuat ketentuan pajak.
Mana Nur Laila? Hilang? Pertimbangannya ada 2 juga, Pak. Apa aja? Apa aja? Apa aja? Miranda, coba Miranda apa aja? Penerimaan sama administrasi dan kepatuhan. Oke, betul ya. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum pajak internasional. Banyak yang bilang pajak internasional itu salah. Harusnya yang benar hukum pajak internasional. Kenapa? Karena di dalam pajak internasional itu mengatur. Sekali lagi, di dalam pajak internasional itu mengatur. Mengatur apa? Mengatur siapa yang berhak memajaki atas suatu penghasilan. Kalau kita ngomongin aturan, berarti ngomongin hukum. Makanya yang benar adalah hukum pajak internasional. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa pengertian tentang apa itu hukum pajak internasional. Intinya, pengertian dari hukum pajak internasional ini adalah peraturan yang ditetapkan kepada dua negara untuk bersepakat di dalam hal perpajakan. Jadi misalkan nih, masalah si Mawar tadi, Mawar itu punya penghasilan di Malaysia. Nah, dua negara itu bersepakat, kalau ada transaksi seperti ini, siapa yang berhak memajaki? Makanya yang lebih tepat adalah hukum pajak internasional. Tetapi karena orang-orang sudah memaklumi kalau ngomongin pajak itu kan ngomongin hukum. Di Indonesia kan pajak itu dasarnya adalah undang-undang. Undang-undang adalah produk hukum. Gitu. Jadi boleh bilang pajak internasional, boleh bilang hukum pajak internasional. Seperti itu. Hukum pajak internasional itu ada pembagiannya. Ada yang mengatur hanya luar negeri, ada yang mengatur dalam dan luar negeri, kemudian ada juga yang mengatur banyak negara. Seperti itu ya. Ini ada rinciannya, kalian bisa baca. Sekarang, dimensi pajak internasional. Apa aja sih yang diatur di dalam pajak internasional? Di dalam pajak internasional itu diatur tentang siapa, kemudian tentang apa. Nah, siapanya itu adalah orang, bisa juga badan. Kemudian pajak internasional juga mengatur tentang sumber. Sumbernya itu di mana? Jadi ini hampir sama dengan faktor yang tadi ya. Ada yang personal factor, ada yang nih di atas ya ada ya. Yang pertama personal factor, yang kedua objective connecting factor. Hampir sama seperti itu dimensinya. Ngomongin orangnya atau ngomongin sumber penghasilannya. Seperti itu. Oke, coba saya mau tanya Riri. Ada Riri? Ada Ririn, pakai N. Gandari. Iya, Pak. Kenapa pajak internasional yang benar hukum pajak internasional? Karena di Indonesia menggunakan hukum berdasarkan undang-undang. Itu Indonesia. Kalau internasional gimana? Kenapa? Harusnya itu yang benar itu hukum pajak internasional.
Kenapa? Kenapa? Riza, ada Riza? Ada, Pak. Kenapa? Bentar, Pak. Skip dulu, Pak. Nggak bisa lah. Mending skip, mending nggak ini. Mending skip, mending nggak hadir. Mending jawab. Ya, jawablah. Coba Pak, tadi apa pertanyaannya, Pak? Diulang lagi. Kenapa hukum pajak internasional? Karena ada ini, Pak, aturan undang-undang. Karena ada aturan undang-undang. Ya. Coba Rizky. Ya, Pak. Kenapa? Ya, karena apa ya, cakupannya internasional mungkin, Pak. Terus saya. Ini mah kita lagi ngomongin kenapa harus ada hukum atau enggak, bukan internasionalnya. Gimana? Nggak tahu, Pak. Belum dapat jawabannya, Pak. Jawab sama saya ya, nggak merapi. Ya makanya ya, minimal on cam atau ya. Ini udah ada aturannya. Lanjut. Siti Nadia. Ya, Pak. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bingung, Pak. Kayaknya merhatiin ya. Baru beberapa menit yang lalu ya. Jawabannya adalah karena hukum pajak internasional itu mengatur dua negara atau lebih. Kan hukum itu kan mengatur ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Suci. Nggak ada, Suci? Ada, Pak. Apa aja dimensi pajak internasional? Siap orang atau badan sama sumber penghasilannya. Ya, tuh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, apa tujuan adanya ketentuan pajak internasional? Pertama, pasti ya, biar tidak terjadi pajak berganda. Karena pajak berganda itu tidak boleh terjadi. Karena itu prinsip di pajak. Kemudian, tujuan yang lain. Yang pertama, memperoleh bagian penerimaan secara adil. Jangan sampai ada yang besar sebelah. Makanya ada kesepakatan antar dua negara. Kemudian yang kedua, meningkatkan keadilan. Kenapa meningkatkan keadilan? Karena nggak mungkin adil. Pasti ada yang dirugikan. Kenapa? Karena misalkan ada satu transaksi yang berhak memajaki itu biasanya salah satu, jarang dua-duanya, bahkan nggak ada. Makanya pasti kan yang satu adil, yang satu lagi bilang nggak adil. Makanya ini hanya sekedar meningkatkan. Yang ketiga, memperkuat daya saing domestik. Ini lebih ke internal ya, ke negara Indonesia atau ke dalam negaranya. Kenapa? Karena grup perusahaan yang saling terkait ini menghendaki pembebanan pajak itu sama. Artinya kalau misalkan dia punya transaksi internasional ya pajakinlah yang benar. Kalau ada transaksi di dalam negeri pajakinlah yang benar. Jadi biar antar perusahaan di dalam negeri itu memiliki daya saing yang baik. Kemudian yang keempat, netralitas ekspor dan impor.
netralitas modal, ekspor dan impor. Nah, kalau ini agar penghasilan yang didapatkan dari dalam negeri maupun di luar negeri itu harusnya atau tidak harus harus dikenakan pajak, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Biar apa? Biar negara itu menjadi lebih makmur dengan adanya pajak. Penjelasan lebih lanjut tentang netralitas ekspor dan impor modal ini ada di bukunya Prof. Gunadi ya, di Pajak Internasional. Oke, itu tujuannya ya, ada 4 sama tambahan tadi 1 ya, yang nomor 5 itu tentang biar tidak terjadi pajak berganda. Berikutnya, nah sekarang negara Indonesia ini kan punya undang-undang sendiri nih, namanya Undang-Undang PPH. Tapi ada juga P3B. P3B itu adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Kalau ada transaksi misalkan antara Mawar yang bertransaksi di Malaysia, punya penghasilan di Malaysia, siapa yang berhak memajaki? Kalau di undang-undang PPH-nya kita, Mawar itu harusnya dikenakan di Indonesia. Tapi P3B bilang lain. Kalau di P3B itu bilang yang berhak memajaki adalah Malaysia. Kalau ada pertentangan seperti itu, maka yang menang adalah P3B-nya. Yang menang siapa? P3B-nya. Kenapa? Karena P3B itu lex specialis. Lex specialis itu berarti di atas undang-undang yang ada. Seperti itu. Oke. Terakhir ya. Terakhir tentang asas pemajakan. Asas pemajakan itu ada beberapa. Yang pertama asas domisili. Asas domisili ini sama kayak tadi ya, personal connecting factor. Kalau misalkan Mawar tadi punya penghasilan di Malaysia, berarti karena dia berdomisilinya di Indonesia, maka dia yang berhak dipajaki adalah negara Indonesia. Itu asas domisili. Oke. Berikutnya asas sumber. Nah, kalau asas sumber itu kayak tadi ya. Yang keduanya, dilihat dari di mana sumber dia itu mendapatkan penghasilan. Kalau misalkan kasus Mawar tadi, siapa yang berhak memajaki Tanti? Ada Tanti? Kalau pakai asas sumber, siapa yang berhak memajaki? Malaysia, Pak. Kenapa Malaysia? Iya, karena sumbernya, penghasilannya sumbernya dari Malaysia. Ya, betul ya. Nah, sekarang yang ketiga, berdasarkan kewarganegaraan atau kebangsaan. Wanda, siapa yang berhak memajaki kalau pakai asas kewarganegaraan? Indonesia, Pak. Kenapa? Karena Mawar ini berkewarganegaraan Indonesia, Pak, yang bekerja di Malaysia. Ya, betul ya. Kemudian yang keempat itu asas campuran. Ya. Asas campuran itu campuran antara beberapa asas. Misalkan, tapi yang bisa ya, bukan yang bertentangan ya. Asas campuran itu yang bisa disatukan. Seperti contoh asas domisili dengan asas kewarganegaraan. Kan hampir sama ya. Apa bedanya domisili sama kewarganegaraan? Kalau domisili itu tempat kita tinggal. Kalau kewarganegaraan itu adalah tempat kita memiliki paspor. Jadi kalau kita nih punya paspor, paspornya warna hijau. Kalau paspor warna hijau berarti kita itu orang Indonesia. Kalau kita paspornya warna merah berarti kita orang Inggris. Gitu ya. Kalau kita paspornya kuning, saya nggak tahu paspor kuning negara mana ya. Dan seterusnya. Itu kalau asas campuran ya, harus yang sama. Nggak mungkin asas sumber sama asas domisili bersatu, nggak mungkin. Oke, lanjut ke asas yang kelima, yaitu teritorial. Kalau ini dilihat dari di mana aktivitas itu berada. Misalkan tadi ya, Mawar bertransaksinya sama orang Malaysia.
Tapi nyanyinya di Singapura. Nyanyinya di Singapura. Yang berhak memajaki adalah negara Singapura karena tempat transaksinya atau tempat aktivitasnya di Singapura. Gitu. Padahal kan yang bayar negara Malaysia, warga negaranya Indonesia. Tapi yang harus memajaki Singapura. Seperti itu. Tapi masalahnya lagi ya, masalah ya. Kalau misalkan setiap negara itu menerapkan asas yang berbeda. Yang satu asas domisili, yang satu asas sumber. Nah, itu dirempung atau dirembungkan gitu ya. Siapa yang berhak memajaki? Dituangkan yang namanya adalah tax treaty. Tax treaty itu adalah P3BTA. Gitu ya. Kita coba tanya ya ke Yohanes. Apa kepanjangan P3B? Perhindaran pajak berganda, Pak. Perjanjian perhindaran pajak berganda. Oke, betul ya. Coba Yunika. Yunika. Ya, Pak. Apa itu tax treaty? Tadi P3B. Ya, betul ya. Tax treaty P3B. Gampang ya. Gampang banget ya. Hari ini materinya seperti itu aja. Kalau misalkan kalian butuh yang lebih jelas, bisa lihat di kelas yang lain ya. Ini setiap pertemuan saya rekam ya, biar nanti kalau kalian mau review bisa sambil di motor gitu ya. Lagi jalan pulang, biasanya dengerin musik, sekarang mah dengerin kuliah. Jadi nanti di rumah nggak usah lagi baca buku, dengerin aja. Kan ada nih orang-orang yang sukanya tuh denger ya daripada baca. Orang-orang audio ya. Kan ada yang orang visual, ada orang audio gitu kan. Gitu. Jadi mengurangi musik dengan mendengarkan kuliah lumayan ya. Jadi di rumah nggak usah belajar lagi. Ya seperti itu. Terakhir saya mau bagi-bagi poin. Kok poinnya baru berapa orang nih? Cuma 2 orang. 2 orang. Oke. Pertanyaannya saya lempar. Kalian nanti tulis nama dan NIM-nya ya. Pertanyaannya, kenapa ada pajak internasional? Silakan. Ada yang mau? Enggak ada? Pak, karena adanya investasi internasional dan adanya perdagangan internasional. Sorry, bentar. Tulis dulu nama sama NIM-nya biar saya bisa langsung tulis nama NIM-nya di kalian. Kamu tulis dulu nama sama NIM-nya. Nanti saya panggil, terus kamu jawab deh gitu. Jadi nggak ada. Tulis di chat Zoom ya, bukan di chat WA ya. Nama sama NIM, ada yang mau coba ditulis dulu namanya? Nggak ada? Nah, Riza silakan. Karena adanya perdagangan internasional dan investasi internasional, Pak. Ya betul. Pertanyaan berikutnya. Ini duluan ya. Mana yang paling besar? Impor jangan deh, susah. Apa pengertian ekspor deh? Silakan. Pengertian ekspor. Deki, silakan. Ekspor itu Pak suatu barang dari suatu negara yang dikirim ke suatu gitu Pak. Impor itu beli atau jual? Impor beli Pak. Kalau ekspor? Ekspor jual. Ya betul ya. Oke,
Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, ada berapa faktor penghubung? Ada faktor penghubung dalam ketentuan pajak? Apa saja? Miranda, silakan. Ada 2, Pak. Connecting factor sama objective connecting factor. Iya, betul ya. Pertanyaan berikutnya. Prinsip di dalam membuat ketentuan pajak internasional. Ada? Riza, silakan. Ada 2, Pak. Keadilan dan netralitas. Keadilan dan netralitas, betul. Lanjut. Kenapa namanya harus hukum pajak internasional? Yohanes. Silakan Yohanes. Karena kalau hukum pajak internasional itu peraturan yang diterapkan kepada dua negara untuk bersepakat, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa saja dimensi pajak internasional? Yohanes. Dimensinya ada 2, Pak. Tentang orang atau badan dan tentang sumbernya. Oke. Lanjut. Apa tujuan ketentuan pajak internasional? Sebutkan 5. Silakan Meta. Yang pertama, memperoleh bagian penerimaan dari transaksi lintas perbatasan secara adil. Yang kedua, meningkatkan keadilan dalam perpajakan. Yang ketiga, memperkuat daya saing domestik. Yang keempat, netralisasi ekspor modal dan netralisasi impor modal. Dan yang kelima, agar tidak terjadi pajak berganda. Ya, betul. Lanjut. Kalau misalkan Undang-Undang PPH sama tax treaty berbeda, mana yang didahulukan? Silakan. Yohanes. Tax treaty, Pak, yang didahulukan. Ya, betul. Lanjut. Kalau misalkan ada mawar ini orang Filipina, kerja di negara Indonesia. Kalau pakai ajas domisili, siapa yang berhak memajaki? Riza. Negara Filipina, Pak. Ya, betul. Riza. Berikutnya, kalau pakai asas teritorial. Kalau pakai asas teritorial, siapa yang berhak memajaki? Yohanes, silakan. Indonesia, Pak. Betul. Kalau pakai asas sumber, Suci. Malaysia, Pak. Hah? Malaysia. Nah, perasaan nggak ada Malaysia deh. Maaf, Pak, ulangi lagi pertanyaannya. Dah, Yohanes. Indonesia, Pak. Sumbernya kan dari Indonesia. Udah ya, capek ya. Kalian mah kebiasaan udah saya capek, kalian udah semangat. Oke. Pengen nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan yang orang Indonesia gitu yang menyimpan harta kekayaannya di luar negeri itu gimana, Pak? Ya. Kayak yang salah satu orang Indonesia itu Pak yang si uangnya teh dari bank Swiss terus dipindahin ke yang sekarang dipindahin ke bank Austria, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa?
Yaitu pajaknya gimana, Pak? Oh, pajaknya. Jadi Kita bahas ya. Nanti kita bahas, kita nanti buka tax treaty-nya. Kalian bisa googling dulu ya pajak internasional antara Indonesia sama Swiss ada atau enggak. Nanti kita lihat di situ. Itu nanti kita bahas. Bahkan nanti setelah UTS kita bahas kecurangan-kecurangan pajak internasional. Gitu ya. Lumayan lah, seru lah ya. Jadi kita kayak bule lah gitu. Nanti kita tahu Cristiano Ronaldo itu harusnya dipajaki di mana gitu kan? Apakah di Italia atau di Portugal? Begitu. Nanti kalian buka P3B Italia sama Portugal, bahasanya Portugal. Nah, liur kan bahasa Portugal. Oke, kalau nggak ada lagi, ada lagi pertanyaan nggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gampang ya. Oh iya, nanti poinnya kalian bisa masukin di mana? Di Excel-nya ya, kalian bisa ngitung sendiri kalau poin itu nanti menambah nilai akhir kalian. Gitu. Oke. Karena waktunya sudah habis ya, kita cukupkan sekian saja. Jadi minggu depan 6:30 lagi ya? Enggak jam 8. Pak, kalau yang soal yang di form itu dikerjain sekarang? Dikerjainnya boleh, mau sekarang boleh, mau besok boleh. Yang penting mah jangan lewat dari tenggat waktu. Tenggat waktunya kan minggu depan. Oh, oke. Ada tenggatnya ya di sana. Oke, semuanya terima kasih. Semoga tetap sehat ya. Kita ketemu lagi Jumat depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.